يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. وقد قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Para jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita taufik hidayah inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini, di tempat yang sangat mulia, Baitullah, rumahnya Allah, di majelis yang sangat mulia yaitu majelis ilmu yang kata Rasulullah merupakan taman-taman surga. Maka mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini Allah Subhanahu wa taala catat kita sebagai orang-orang yang dicintainya, orang-orang yang insyaallah menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita akan mendapatkan syafaat udma daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada seorang sahabat yang bernama Sawad bin Ghaziyah Al-Ansari. Al-Ansari berarti beliau ini asli penduduk Madinah. Dan kisah ini merupakan kisah yang mutawatir, kisah yang tercatat dalam kitab Rijalu Haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan juga termaktub di dalam kitab Usudul Ghabah fi Ma'rifati Sahabah karangan seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Al-Hafiz Izzuddin Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Atr Al-Jazari. Beliau adalah seorang sahabat yang bernama Sawad bin Ghaziyah Al-Ansari, sahabat yang kurang begitu masyhur, yang kurang begitu didengar. Mungkin kita juga jarang mendengar nama sahabat ini. Ketika akan terjadi peperangan Badar, perang yang terjadi pada bulan Ramadan, maka biasa Rasulullah itu apabila ingin memberangkatkan para mujahid yang akan berperang di medan perang, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu melihat atau memperhatikan barisan-barisan para sahabat, mengoreksi barisan para sahabat. Tiba-tiba Rasulullah itu melihat seorang sahabat yang bernama Sawad, dia itu barisannya agak sedikit maju. Maka ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil tongkat, kemudian menyentuhkan tongkatnya itu di perut Sawad. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, tatkala tongkat itu ditempelkan di perut Sawad radhiyallahu anhu, maka ada ucapan yang sangat luar biasa yang mengejutkan sahabat-sahabat yang lainnya. Sawad bin Ghaziyah Al-Ansari ini dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, auja'tani." Wahai Rasulullah, engkau telah membuat perutku ini menjadi sakit. Engkau telah menyakitkan perutku.
engkau telah menyakiti perutku. Maka Rasulullah pun kaget. Dan Rasulullah berkata kepada sahabat, wahai sahabat, kalau begitu apa yang kamu mau? Maka kata sahabat, aku akan membalas sebagaimana yang kau lakukan kepadaku. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, tatkala sahabat mengucapkan seperti ini di hadapan Rasulullah SAW, maka rijalu sahabat, kibaru sahabat, para sahabat pemuka-pemuka sahabat yang dekat dengan Rasulullah ketika itu geram dengan ucapan sahabat. Bahkan Sayyidina Umar yang di kelas yang dikenal dengan sahabat yang paling keras, maka dia membuka pedangnya dan dia mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal kepalanya. Maka ketika itu Rasulullah mengatakan, biarkan wahai sahabat-sahabatku. Maka Rasulullah mengatakan kepada sahabat, kalau begitu sahabat, silakan engkau pukul perutku. Maka kata sahabat, wahai Rasulullah, tatkala tongkatmu tertempel di perutku, maka perutku dalam keadaan terbuka. Dalam keadaan terbuka. Maka aku ingin pun seperti itu. Aku ingin perutmu juga harus dibuka, pakaianmu juga harus terbuka, sehingga perutmu pun terlihat. Mendengar ucapan seperti itu tambah marah sahabat-sahabat yang lainnya. Maka apa yang terjadi para jamaah yang saya muliakan? Tatkala Rasulullah SAW membuka pakaiannya dan perut Rasulullah itu terlihat, maka sahabat pun mendekati Rasulullah, mendekati Rasulullah. Ternyata sahabat tidak membalas, tetapi sahabat Al-Ansari memeluk Rasulullah SAW dengan pelukan yang sangat erat dan mencium daripada perutnya Rasulullah SAW. Maka ketika itu Rasulullah SAW tersenyum, kemudian dia berkata kepada sahabat, wahai sahabat, kenapa engkau lakukan seperti ini? Maka sahabat radhiyallahu anhu mengatakan, wahai Rasulullah, sebentar lagi akan terjadi peperangan yang besar, peperangan yang sangat dahsyat, dan saya yakin saya akan mati, akan terbunuh di dalam medan peperangan itu. Maka kata sahabat, fa inni uhibbuka an akuna akhirul ahdi bika ayyamassa jildi wa jilduka. Subhanallah, ini perkataan yang sangat indah yang dikeluarkan oleh sahabat radhiyallahu anhu, yang artinya fa inni uhibbu an akuna akhirul ahdi bika. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ingin menjadi akhir perjumpaanku denganmu pada hari ini, yaitu kulitku dan kulitmu ini saling bersentuhan. Maka ketika itu Rasulullah SAW tersenyum, kemudian mendoakan sahabat radhiyallahu anhu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dari kisah ini kita melihat begitu cintanya seorang sahabat ini kepada Rasulullah SAW, sehingga yang dikhawatirkan oleh sahabat seberapa dekatnya dia dengan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, maka mudah-mudahan kehadiran kita setiap malam Kamis duduk dalam majelis ilmu, mendengar sabda-sabda Rasulullah SAW, maka mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah catat kita sebagai orang-orang yang cinta dengan sunnah, cinta dengan Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Inilah keistimewaan para sahabat, sehingga Rasulullah mengatakan, ashabi kan nujum ihtadaitum. Sahabatku itu seperti nujum, seperti bintang. Fa aina maktadaitum ihtadaitum. Dari manapun kamu mengambil contoh, kamu akan mendapat petunjuk hidayah. Kita lihat Abu Bakar, kita jadikan dia contoh, Umar, Utsman, Bilal bin Rabah, dan sahabat-sahabat yang lainnya, maka kita pasti akan mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita sama-sama melanjutkan kajian kita Bulughul Maram, hadis yang ke 14 ya. Hadis yang ke 12, 13, 14. Jika waktunya nutut, insyaallah kita lanjut hadis yang ke 15. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-12, an Khawlata al-Ansariyah
radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rijalan yatakhawaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun naru yaumal qiyamah, akhrajahu al-Bukhari. Dari Khawlah al-Ansariyah radhiyallahu anha. Khawlah ini merupakan sahabat Rasulullah dari kalangan wanita, sahabiyah. Kalau sahabat, sahabiyah, kalau sahabiyah ada yahnya, itu berarti sahabat Nabi dari kalangan wanita, sahabiyah. Al-Ansariyah berarti beliau ini penduduk asli kota Madinah. Jadi kalau orang-orang Madinah itu disebut Ansor, sahabat Ansor. Kalau sahabat Nabi yang dari kota Mekah yang datang ke kota Madinah disebut dengan sahabat Muhajirin. Sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor. Lalu mana yang lebih utama, sahabat Muhajirin atau Ansor? Kata Rasulullah SAW, semua sahabat utama, baik dari Muhajirin maupun Ansor, mereka itu adalah sahabat-sahabat yang sangat Allah muliakan. Bahkan Allah cantumkan di dalam Al-Quran, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Orang-orang yang terdahulu baik dari kalangan Muhajirin dan Ansor, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka, jejak para sahabat baik Muhajirin dan Ansor, radhiyallahu anhum wa radu'an, maka Allah akan meridhoi mereka. Maka titel tertinggi itu Bapak-bapak, radhiyallahu, Allah meridhoi mereka, ridho Allah. Dari Khawlah al-Ansariyah radhiyallahu anha, sahabat Nabi yang dari kalangan wanita, yang merupakan salah satu seorang sahabat Nabi yang pertama kali memasuki Islam dari kalangan wanita. Qalat, dia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rijalan, sesungguhnya ada beberapa orang, yatakhawaduna fi malillahi, yang mana mereka mengelola atau mengatur fi malillahi, harta Allah tanpa hak, falahumun naru yaumal qiyamah, maka orang yang seperti itu Allah akan campakkan dia ke dalam api nerakanya Allah pada hari kiamat. Saya ulangi lagi, sesungguhnya seseorang yang mengolah atau mengatur hartanya Allah Subhanahu wa taala tanpa hak, maka untuknya api neraka pada hari kiamat. Yatakhawadun ma'khudatun min kalimatin al-khawdah. Al-khawdah asluhu al-mashyu fil ma'i. Khawdah, yatakhawadun, itu diambil dari kalimat al-khawd. Asalnya itu lembah ya, atau kolam. Atau ulama mengatakan al-mashyu fil ma', berjalan di atas air, berjalan di air. Apa yang dimaksud inna rijalan yatakhawadun? Sesungguhnya seseorang itu mengelola, mengatur, mengatur harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya tetapi tanpa hak. Maka orang yang seperti itu Allah akan campakkan dia ke dalam api neraka pada hari kiamat. Para jamaah yang saya muliakan, harta di sini harta siapa saja, harta orang lain atau harta miliknya sendiri. Ketika seseorang itu diberikan amanah harta daripada Allah, tetapi dia tidak jalankan amanah harta itu dengan benar, maka untuknya api neraka. Harta itu Bapak, amanah titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Allah berbicara tentang harta ini, maka Allah kaitkan dengan budak. Budak, abdun, hamba saya. Budak itu kan dia itu tidak dimiliki, bahkan dirinya sendiri pun dia tidak miliki. Dirinya itu hanya dimiliki oleh tuannya. Ini budak. Ya, maka ketika Allah berbicara tentang budak, di sini kaitannya dengan harta yang Allah amanahkan kepada diri kita semua. Ketika seorang budak dia akan melakukan mukatabah. Mukatabah itu akan membebaskan dirinya dengan hartanya sendiri, akan memerdekakan dirinya dengan hartanya sendiri, dengan perjanjian-perjanjian kepada tuannya.
Maka Allah menyinggung tatkala ada seorang budak memberikan perjanjian-perjanjian yang baik, artinya dia akan memerdekakan dirinya kepada engkau, kepada pemilik budak itu, maka bebaskanlah dia dan berikanlah sebagian hartamu untuknya, karena sesungguhnya harta itu amanah titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ditegaskan di sini adalah semua harta benda yang kita miliki adalah titipan daripada Allah. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati oleh Allah, tatkala kita kehilangan sesuatu, maka yang harus kita ucapkan itu apa, Pak? Istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena memang segala sesuatu itu milik Allah, titipan daripada Allah, maka terserah Allah kapan dia ambil. Maka yang namanya barang titipan itu, Bapak-bapak, ketika ada seorang menitip kepada kita, menitip satu barang, bolehkah kita menggunakan barang itu? Boleh. Tetapi harus sesuai dengan aturan orang yang menitip itu. Tidak seenaknya kita pakai. Ada perjanjian di sana, ini boleh dipakai jam segini, jam segini, jam segini. Maka kita harus menjalankan sesuai dengan orang yang menitip itu. Maka begitu juga dengan amanah, ya, harta yang kita miliki, istri, anak, keluarga dan lain sebagainya. Maka ini titipan daripada Allah Subhanahu wa taala, harta pun titipan daripada Allah, maka harus digunakan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kapan harta itu harus dikeluarkan zakatnya? Kapan kita harus bersedekah? Kapan harta itu harus kita keluarkan untuk menolong agama Allah? Maka semua itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala amanah atau harta tersebut tidak digunakan, tidak sesuai dengan hak aturan daripada Allah, falahumun nar, maka dia untuknya api neraka pada hari kiamat. Baik, ini yang dimaksud dengan hadis ini, yaitu seseorang yang tidak menjalankan hartanya, maka dia akan untuknya api neraka. Jamaah yang dirahmati Allah, harta itu akan ditanya oleh Allah dengan dua pertanyaan. Min aina tasabah wa fima afna, di mana harta itu dia dapatkan, kemudian kemana harta itu dikeluarkan, dibelanjakan. Baik, kita lanjut hadis berikutnya, hadis yang ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abi Dzarrin radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih qala ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu, akhrajahu Muslimun. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi an rabbih, sebagaimana yang diriwayatkan dari Tuhannya. Nah, berarti kalau diriwayatkan dari Tuhannya, ini merupakan hadis qudsi, Pak ya. Apa perbedaan hadis Rasulullah dengan hadis qudsi? Apa perbedaan hadis qudsi dengan Al-Quran? Kalau Al-Quran itu diturunkan ke dunia mutawatir, berangsur-angsur melalui malaikat Jibril alaihissalam, itu Quran. Tetapi kalau hadis qudsi, dia tidak berangsur-angsur. Kalam Allah yang langsung diwahyukan kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja perbedaannya, Al-Quran itu kalau dibaca mendapat pahala, sedangkan hadis qudsi dan hadis Rasulullah SAW itu apabila dibaca itu tidak mendatangkan pahala. Seperti itu. Qala ya ibadi, ini firman Allah, hadis qudsi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ibadun jam'un min abdun. Ibad itu artinya hamba-hamba. Abdun hamba satu, ibadi banyak hamba. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Inni haramtu dzulma, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman ala nafsi, atas diriku. Jadi Allah itu mengharamkan kezaliman atas dirinya. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ini haramtu dzulma ala nafsi. Jadi Allah itu mengharamkan kezaliman atas dirinya sendiri, maka aku pun mengharamkan kezaliman itu kepada diri kalian, maka jangan kalian melakukan kezaliman. Kemarin sudah pernah kita bahas, zalim itu adalah wad'u syai'in
fi ghairi mahallihi. Zalim itu meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Yang seharusnya peci itu di atas kepala diletakkan di kaki, itu namanya zalim. Ya Pak ya? Atau sendal yang seharusnya di kaki diletakkan di atas kepala, itu namanya zalim, meletakkan segala sesuatu yang bukan pada tempatnya. Begitu juga ketika seorang itu menyakiti hati seorang muslim, itu juga sebuah kezaliman yang seharusnya dia harus berkasih sayang di antara sesama manusia, tetapi dia melakukan kezaliman, maka ini pun disebut dengan zalim. Zalim itu ada tiga: zalimun li rabbihi, wa zalimun li ghairihi, wa zalimun li nafsihi. Pernah kita bahas zalim kepada Rabbnya, dan ini merupakan zalim tertinggi. Innasyirka la zulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Yang kedua, zalimun li ghairihi, zalim kepada orang lain. Nah, ini sangat bahaya. Bahkan seseorang itu ketika dia akan memasuki surga Allah terhalang. Kenapa? Ternyata dia pernah melakukan kezaliman kepada orang lain. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang ini tidak akan diampuni oleh Allah sebelum orang yang dizalimi ini memaafkan dia. Kalau zalim itu hubungannya dengan Allah mudah, karena Allah itu Ghafurun Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketika kita melakukan dosa, kita minta ampun kepada Allah sebagaimana Nabi Adam, dia melakukan dosa, kemudian dia bertaubat, taubatnya diterima oleh Allah. Urusannya dengan Allah mudah, tapi kalau urusannya dengan orang lain sulit, Pak. Sulit. Ya, sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, beliau mengatakan, ya, man kanat indahu mudlimatun li akhihi min 'irdihi aw min syai'in falyatahalalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat indahu mudlimatun li akhihi, barang siapa yang mempunyai kezaliman, pernah zalim terhadap saudaranya, min 'irdihi, ya, aw min syai', karena sesuatu hal, falyatahallal minhu al-yawma, maka hendaknya dia minta dihalalkan hari ini, qabla ayyakuna diran wa dirhamun, sebelum datang hari kiamat di mana tidak lagi berlaku dirham walau dirham ataupun dinar. Nanti di hari kiamat tidak lagi bermanfaat, harta benda apapun itu tidak lagi bermanfaat, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum itu, maka hendaknya kita saling mengikhlaskan, menghalalkan di antara kita. Apabila ada kezaliman, mungkin hal-hal yang pernah menyakiti saudara kita atau saudara kita merasa terzalimi, maka hendaknya kita saling memaafkan sebelum datang hari kiamat atau datang kematian kita, karena itu sangat berbahaya. Yang ketiga, zalimun li nafsihi, zalim terhadap dirinya sendiri. Seperti apa itu? Hal-hal yang zalim kepada diri kita, tidak melaksanakan sholat atau melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka ini zalim terhadap diri dia sendiri. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi di antara kalian. Baik, hadis selanjutnya, hadis yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal ghibah, qalu Allah wa rasuluhu a'lam, qala dzikruka akhaka fima yakrah, qila ara'aita in kana fi akhi ma aqul, qala in kana fihi ma taqulu faqad iktabtahu wa in lam yakun faqad bahtuhu, akhrajahu Muslimun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah berkata, atadruna mal ghibah, tahukah kalian wahai sahabat-sahabatku apa itu ghibah? Qalu, maka para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Begitu Pak ya, para sahabat ketika ditanya sesuatu dan memang betul-betul nggak tahu, maka sahabat itu dengan mudahnya mengatakan wallahu a'lam, Allah yang tahu.
Maka kita pun seperti itu Pak, sunnahnya. Ketika kita ditanya sesuatu yang betul-betul kita tidak tahu, maka sebaiknya kita mengatakan Allahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Ada orang itu Pak, kalau ditanya jawab terus. Dalam segala fan ilmu apa saja ditanya jawab. Nah ini berbahaya. Ya. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i itu Pak pernah ditanya muridnya ada satu hal pertanyaan yang Imam Syafi'i itu sebenarnya beliau tuh bisa saja menjawab, tetapi karena ada iskal ini bila saya jawab nanti bahaya ini karena ada syak, ada keraguan, maka Imam Syafi'i mengatakan wallahu a'lam, saya belum tahu dalam hal ini. Itu sekelas Imam Syafi'i Pak yang keilmuannya itu diakui ya seluruh dunia. Maka enggak gengsi untuk mengatakan Allah wa Rasulullah, hanya Allah yang tahu. Qala, maka ketika sahabat ditanya apa itu ghibah, Rasulullah menjawab apa itu ghibah, maka para sahabat menjawab Allah dan Rasulnya yang tahu ya Rasulullah. Maka ketika itu Rasulullah mengatakan qala dzikruka akhaka bima yakrah, ghibah itu engkau menyebutkan tentang saudaramu, ya, dzikruka akhaka, engkau menyebutkan tentang saudaramu yang bima yakrah, yang apa namanya, yang dia itu tidak suka apabila itu disebutkan atau apabila itu diceritakan. Jadi kalau ghibah itu Pak, ketika kita bicara kepada seorang yang mana isi pembicaraan itu kalau dia itu enggak suka untuk mendengarnya, nah itu disebut dengan ghibah. Ya. Engkau menyebutkan tentang saudaramu apa yang tidak dia sukai untuk disebutkan, itu namanya ghibah. Qila, kemudian sahabat bertanya lagi, ara'aita in kana fi akhi ma aqul? Loh, kalau memang sesuatu yang aku ceritakan itu memang betul-betul ada di dalamnya, dalam diri orang itu, apakah itu termasuk ghibah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, in kana fihi ma taqul faqad ibtabtahu. Kalau betul apa yang kamu ceritakan itu ada dalam dirinya, itulah yang disebut dengan ghibah. Wa illam yakun faqad bahtuhu. Tetapi kalau sesuatu itu tidak ada dalam dirinya, itu namanya bukan ghibah, tetapi itu sebuah fitnah. Akhrajahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ghibah ini kadang-kadang kita nggak sadar dengan ghibah itu Pak. Karena memang ghibah itu enak. Ghibah itu nikmat. Guru saya pernah mengatakan, orang kalau ghibah itu Pak, seperti dia itu makan daging sate kambing dengan gulai, nikmat sekali. Ghibah. Dan kadang-kadang kita nggak sadar kalau itu ghibah. Maka ulama mengatakan kalau kita sudah terlanjur ghibah, maka kita berdoa Allahumma ghfir lana wa lahu, ya Allah ampuni dosa kami dan dosa dia, ya, agar kita terhindar daripada fitnah ghibah. Tentang ghibah ini Allah mengatakan wala yatab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakaritum wala yatab ba'dukum ba'dha, maka janganlah sebagian kalian menggibahi yang lain. Ayuhibbu ahadukum, apakah engkau suka ay ya'kula lahma akhihi maitan, apabila salah seorang di antara kalian memakan daging bangkai saudaranya, tentu kalian akan benci. Maka ulama mufassirin mengatakan orang yang ghibah itu seakan-akan dia memakan bangkai saudaranya. Bangkai itu halal atau haram Pak? Haram, bangkai haram. Nah, timbul pertanyaan, apakah setiap ghibah itu berdosa Pak Ustaz? Apakah setiap ghibah itu terlarang? Maka kita di sini akan membaca hukum ghibah Pak ya. Di dalam kitab Tawdihul Ahkam, ini agak panjang sedikit ya. Maka para ulama mengatakan fa innal ghibata fil asli muharramatun bil ijma'. Menurut kesepakatan jumhur ulama, ghibah itu pada hukum asalnya itu diharamkan. Ijma' menurut kesepakatan para ulama. Kalau ijma' itu kesepakatan para ulama. Lakin syari'at al-islamiyyah al-hanifata qad abahatha fil halatil muayyanatin li hukmi syatta
wa hiya mahsuratun fil ahwali taliyah. Tetapi di dalam hukum syariat Islamiyah yang lurus, qad abahat, terkadang ghibah itu diperbolehkan fi halatin muayyanah, pada keadaan-keadaan tertentu. Jadi ternyata ghibah itu Bapak-bapak diperbolehkan dalam keadaan-keadaan tertentu dan akan dijelaskan pada berikut ini, di bawah ini akan dijelaskan. Yang pertama, ghibah, kapan ghibah itu diperbolehkan? Yang pertama, ghibah itu diperbolehkan at-tadallumi wal istifta, apabila mengadukan kezaliman dan meminta fatwa. Ketika kita mengadukan sebuah kezaliman dan kita meminta fatwa, maka itu diperbolehkan kita untuk ghibah. Dan ini sesuai dengan dalil Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yuhibbul jahra bisu minal qawli illa man zulim. Allah berfirman, Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terang illa man zulim, kecuali oleh orang yang dianiaya. Ini dalil bahwasanya boleh kita mengadukan kezaliman, boleh kita melakukan ghibah ya, apabila mengadukan kezaliman dan meminta fatwa. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan ista'dana 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala i'dhanu lahu bi'sa akhul 'ashirah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan, ada seorang laki-laki itu meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala i'dhanu lahu. Maka Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, izinkan dia. Ketika itu bi'sa akhul 'ashirah, ya. Orang itu dia mengatakan, wahai Rasulullah, seburuk-buruk saudara dari kabilahnya. Jadi ada orang mengadu kepada Rasulullah, dia cerita tentang kabilahnya yang melakukan kezaliman, dia sebut namanya satu persatu. Nah, itu diperbolehkan mengadukan kezaliman dan meminta fatwa. Sama gitu ya. Jadi Pak, kalau kita berbicara dalil, maka kita cari dalil Al-Quran dulu. Setelah itu baru hadis. Al-Quran, hadis. Kalau Al-Quran, hadis itu ternyata tidak ada, maka mencari ijma', kesepakatan para alim ulama. Itu urutannya. Al-Quran, hadis, kemudian ijma'. Kemudian yang kedua, ghibah itu diperbolehkan untuk al-islahi bainan nas, untuk menambahkan manusia, mendamaikan manusia. Ya, qala ta'ala la khaira fi katsirin min wajhum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali illa man amara bi shadaqin, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh bersedekah atau berbuat kebaikan atau mendamaikan di antara manusia. Itu boleh untuk ghibah, al-islahu bainan nas, untuk mendamaikan manusia. Ini biasanya di persidangan Pak ya. Ketika ada perseteruan, maka boleh kita mendamaikan manusia. Yang ketiga, al-isti'anah ala izalatil munkar. Boleh kita melakukan ghibah, tujuannya meminta bantuan ala izalatil munkar, untuk menghilangkan kemungkaran. Ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Fatimah binti Qais radhiyallahu anha atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inna Abal Jahm wa Muawiyah khatabani. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma Muawiyatu fasuluka kan la malalahu wa amma Abul Jahm fala yad'u asa'an atihi. Nah ini untuk meminta bantuan untuk menghilangkan kemungkaran. Fatimah binti Qais radhiyallahu anha telah berkata, ataitan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, dan dia berkata, wahai Rasulullah, Abul Jahm dan Muawiyah, dia itu akan melamar saya. Dia itu akan melamar saya. Kemudian, menurutmu bagaimana wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amma Muawiyatu fasluku laka ma lahu. Wahai Fatimah, kalau Muawiyah itu dia orang yang miskin, tidak memiliki harta apa-apa. Wa ammal Abul Jahm fala yadul aswa min atihi. Kalau Abul Jahm, dia tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya, artinya dia sering memukul. Orangnya galak. Nah, orangnya galak. Nah, maka ini dibenarkan Pak ya,
untuk ghibah dalam hal ini, yaitu meminta bantuan untuk menghilangkan kemurkaan. Minta pendapat, menurutmu ini ada dua orang ini, wahai Rasulullah, ini seperti apa ini? Coba ceritakan. Maka Rasulullah pun menyebut namanya satu persatu, dan ini ghibah yang diperbolehkan. Kemudian yang keempat, tahdzirul muslimin minasyarr, memperingatkan kaum muslimin dari keburukan. Ini diperbolehkan. Langsung saja saya terjemahkan, Pak ya. Bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Dia sholat pada malam hari, kemudian dia makan di tengah hari. Pokoknya dia rajin ibadah. Kemudian dia bertasbih setiap hari. Ya, kemudian wa balaghakum khabar akhikum, tetapi apa kata Rasulullah SAW? Tetapi apa? Dia telah memakan hal-hal yang buruk. Artinya dia telah berbuat kasar. Wahai Rasulullah SAW. Dia itu seorang laki-laki, walaupun dia rajin ibadah, tapi dia berbuat kasar. Nah, ini menceritakan tentang keadaan orang seperti itu, agar kamu hati-hati dengan orang itu, walaupun dia itu rajin ibadah, tapi dia kasar. Maka itu diperbolehkan, memperingatkan kaum muslimin dari keburukan. Ghibah seperti ini diperbolehkan. Yang kelima, at-tahdhiru min ahlil bid'ah wa dhalal, memperingatkan dari ahlul bid'ah dan kesesatan. Itu diperbolehkan. Jangan kamu datang ke sana, oh, itu sesat, itu aliran sesat ini. Nah, itu diperbolehkan. Kemudian selanjutnya at-ta'rifu bil laqab wal masyhur, memperkenalkan dengan julukan yang terkenal. Nah, ini penting, Pak ya. Hadis Rasulullah Nasar'i an Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma qalat ya Rasulullah inna li amma wa hiya musyrikatun fa asiluha qala na'am sili ummik. Wahai Rasulullah, aku memiliki seorang ibu, tetapi dia musyrikah, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang musyrik. Fahal asiluha, apakah saya harus menyambung tali silaturahim kepada ibu saya, sedangkan dia seorang wanita yang musyrik? Maka Rasulullah mengatakan silaha, sambunglah silaturahim. Nah, di sini para ulama hadis mengatakan Asma menyebutkan sifat ibunya itu sebagai seorang musyrik, tujuannya untuk bertanya bagaimana hukum mengabdi kepada seorang orang tua yang musyrik. Dia bercerita, ibu saya ini seorang musyrik. Menceritakan hal ini diperbolehkan. Padahal itu ghibah ya, ghibah yang diperbolehkan. Kemudian yang terakhir, al-i'tiraf wal istiftaf 'ala al-fatwa, pengakuan dan meminta fatwa. Itu juga diperbolehkan, meminta fatwa hukumnya seperti apa. Ini saya punya suami seperti ini, rajin sholat, rajin ini, tapi dia suka memukul saya, wahai Rasulullah, namanya ini. Nah, itu diperbolehkan. Itu bukan juga termasuk ghibah. Kemudian para ulama fikih yang mengatakan syurutul ghibati al-mubahah, syarat-syarat ghibah yang diperbolehkan. Yang pertama adalah ad-daruratu an takuna al-hajatu ilal ghibah malihatun. Ya, syarat ghibah yang diperbolehkan adanya kebutuhan yang mendesak, darurah. Ya. Kebutuhan untuk melakukan ghibah haruslah sangat mendesak. Ini harus diceritakan, ini darurah, maka itu diperbolehkan. Yang kedua, al-qasdu syar'i, niat yang syar'i, tujuannya haruslah hal hadba masyru'an, tujuannya harus tujuan yang syar'i, sesuai agama, harus sesuai dengan aturan. Nah, itu diperbolehkan. Yang ketiga, adamul israf alla yazidal kalam alal hajah. Syarat yang ketiga, ketika dia ghibah menyampaikan sesuatu itu tidak berlebihan. Ayakuna yazidal kalam alal hajah, pembicaranya tidak boleh melebihi apa yang diperlukan, tidak boleh, harus sesuai dengan cerita itu, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Kemudian yang keempat, sidqul akhbar ayyakunal kalam haqiqatul iftira'un, beritanya harus benar, Bapak, beritanya harus benar. Ayyakunal kalam haqiqatul iftira', bukan berdasarkan ucapannya itu harus berdasarkan fakta, haqiqah laftira', dan tidak ada kebohongan. Seperti itu. Maka ghibah-ghibah seperti itu diperbolehkan. Jadi intinya pada hakikatnya ghibah itu dilarang secara ijma', tetapi ternyata tidak semua ghibah itu diharamkan. Boleh dengan syarat-syarat yang telah disampaikan tadi. Paham Pak ya? Inilah 3 hadis Rasulullah SAW yang kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala golongkan kita
sebagai orang-orang yang dapat mengamalkan hadis-hadis ini, sehingga insya Allah kita akan diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.